Selamat datang di skytech.id. Kembali lagi bersama saya Ucup. Kali ini kita akan mereview sebuah laptop dari HP, yaitu dengan seri 14S. Tapi ini sedikit berbeda karena ini menggunakan bodi dan desain yang terbaru. Jadi seperti apa laptopnya? Jadi jangan kemana-mana dan jangan di skip tab channel skytech.id. Ini dia yang akan kita review kali ini, HP 14 SFQ0020AU. Jadi sebelum kita ke bodi dan desain yang terbaru, kita cek terlebih dahulu untuk spesifikasi yang dimiliki oleh laptop ini. Jadi untuk dari prosesornya ini menggunakan Ryzen 3 seri 3250U, kemudian RAM-nya ini 8GB DDR4 yang kecepatannya 2400 MHz. Sedangkan dari sisi storage-nya, laptop ini menggunakan 512GB SSD PCIe NVMe. Kemudian untuk VGA-nya ini masih menggunakan bawaan dari prosesor, yaitu AMD Radeon Graphics. Sedangkan dari layarnya ini bagus sekali kalau menurut saya karena menggunakan 14 in Full HD IPS panel. Jadi ini bukan IPS level, ini menggunakan IPS panel, dan untuk tingkat kecerahannya ini 250 nits dan masih menggunakan 45% NTSC. Sedangkan untuk bundlingnya tetap sama dengan seri-seri yang lain, ini menggunakan bundling Microsoft Office Home and Student 2019 secara permanen. Tapi dari segi harga, laptop ini hanya dibanderol di angka 7 jutaan saja. Sekarang kita lihat ke bodi dan desain terbaru dari 14S. Jadi untuk keseluruhan bahannya ini masih sama menggunakan polikarbonat. Kemudian untuk dimensinya ini sedikit berbeda. Jadi dimensi yang digunakan adalah 32,4 dikali 22,5 cm. Sedangkan yang berbeda adalah di bagian ketebalannya, hanya 1,7 cm, yang mana untuk di seri sebelumnya ini menggunakan ketebalan yang 1,9 cm, jadi lebih tipis. Kemudian untuk beratnya ini 1,4 kg, dan untuk di bagian cover ini masih sama dengan seri sebelumnya, masih ada logo HP yang berada di bagian tengah dengan finishing chrome. Sedangkan untuk di bagian dalam kita langsung lihat saja. Untuk di bagian kiri dan kanan masih tetap tipis bezelnya, kemudian di bagian atas sedikit agak tebal tapi sudah dilengkapi dengan webcam yang resolusinya 720p. Lalu jika kita beralih ke bagian bawah, ini ada sedikit yang berbeda. Untuk di bagian keyboard ini masih dilengkapi dengan backlit, lalu untuk touchpad ini tidak dilengkapi dengan tombol klik kiri dan klik kanan. Jadi untuk di seri HP 14S sebelumnya ini masih ada tombol klik kiri dan kanan, tapi sekarang di seri yang 14S terbaru ini tidak dilengkapi dengan tombol klik kiri dan kanan. Selanjutnya kalau kita melihat ke bagian port yang dimiliki, ini juga berbeda. Jadi langsung saja kita lihat ke bagian kanannya terlebih dahulu. Jadi untuk di bagian kanan ini terdapat DC in, lalu ada HDMI port, 2 USB Type-A dan 1 USB Type-C. Lalu yang terakhir ini ada input-output audio. Sedangkan di bagian kiri ini hanya menyisakan slot card reader saja. Jadi untuk yang dihilangkan adalah Kensington lock dan LAN port, sekarang sudah tidak ada. Kemudian untuk Type-C berpindah ke bagian kanan, yang mana biasanya ini berada di bagian kiri. Waktunya melakukan pengujian performa pada laptop ini. Jadi pertama-tama kita agar tahu seberapa cepat SSD yang digunakan, kita menggunakan software Crystal Smart untuk menguji kecepatannya. Dan hasilnya untuk read ini mendapatkan 1437 MB per second, sedangkan untuk write ini mendapatkan angka 903 MB per second. Nah, untuk di pengujian selanjutnya ini kita menggunakan software Cinnamon R20 dan hasilnya adalah 254 poin untuk di pengujian pertamanya. Sedangkan untuk pengujian kestabilan kita coba untuk looping sebanyak 10 kali untuk menguji kestabilannya, mendapatkan angka di rata-rata 250-an. Dan menurut saya ini adalah angka yang cukup stabil, jadi kalian bisa melihat di sini. Kita lanjutkan untuk pengujian menggunakan beberapa software editing. Jadi yang pertama ini kita menggunakan software Blender terlebih dahulu untuk menguji seberapa cepat ini saat digunakan untuk render menggunakan CPU maupun GPU-nya. Jadi yang pertama kita menggunakan CPU terlebih dahulu dan mendapatkan hasil 22 menit 15 detik saja untuk menyelesaikan sebuah render. Sedangkan untuk di pengujian render menggunakan GPU-nya ini membutuhkan waktu 24 menit 38 detik saja. Sedangkan untuk di pengujian menggunakan software Adobe Premiere Pro untuk menguji seberapa cepat saat digunakan untuk render video 1 menit dengan resolusi yang 1080p biasa kita gunakan, ini hanya membutuhkan waktu 3 menit 29 detik, yang mana menurut saya ini adalah cukup cepat di ukuran prosesor yang sudah menggunakan Ryzen 3 seri 3250U.
Tidak lupa kita juga akan menguji laptop ini menggunakan software 3D Mark, dan yang pertama kita menggunakan mode Time Spy terlebih dahulu dan mendapatkan hasil 347 poin. Sedangkan untuk di mode Fire Strike, laptop ini mampu menunjukkan angkanya yaitu 960 poin. Lalu tidak lupa juga kita akan menguji ketahanan laptop ini menggunakan Fire Strike di mode Stress Test. Jadi untuk hasilnya laptop ini berhasil lolos dengan angka 98,8% dengan suhu CPU tertingginya ini stabil sekali di angka 66 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan gunakan laptop ini untuk beberapa software gaming. Yang pertama ini kita menggunakan Dota 2. Hasilnya ini adalah cukup memuaskan dengan settingan high yang kita gunakan di sini. Untuk settingan yang kita gunakan adalah high, kalian bisa lihat di sini. Kita menggunakan high, lalu ini sudah 100% rendering dan ini mendapatkan FPS sekitar di ini angkanya masih 20 sampai ke 30-an FPS. Dan ini masih cukup nyaman sekali digunakan untuk game-game seperti ini. Game selanjutnya di sini kita menggunakan CS:GO dan hasilnya ini playable sekali dengan settingan high yang kita gunakan. Kalian bisa cek di sini, untuk settingan yang kita pakai adalah high semua. Dan ini mendapatkan FPS yang masih puluhan seperti 20 ke 30 FPS. Dan ini nyaman sekali digunakan. Jadi kita berlanjut ke game yang sedikit agak berat, atau mungkin ini sudah terlalu berat untuk laptop ini, yaitu Shadow of Tomb Raider. Dan ini mendapatkan belasan FPS dan menurut saya ini kurang playable dimainkan. Dengan settingan yang kita gunakan di sini adalah settingan low tapi dengan resolusi Full HD. Tapi nanti kita akan juga mencoba dengan settingan yang menggunakan HD. Apakah lebih playable atau tidak, kita akan coba setelah ini. Jadi ini adalah hasil dari settingan resolusi HD dan menurut saya ini lebih playable dibandingkan dengan settingan Full HD seperti tadi di awal. Jadi untuk FPS yang kita dapatkan adalah sekitar belasan sampai ke 20 FPS dan ini lebih playable seperti saya bilang, lebih nyaman digunakan. Jadi untuk game selanjutnya kita masih menggunakan game yang sedikit berat, kalau menurut saya ini adalah PES 2021. Dan untuk FPS yang didapatkan adalah ini malah angka sekitar 5 sampai ke belasan FPS, tidak maksimal sekali dan ini tidak playable saat kita gunakan ini dengan settingan high. Tapi kita akan juga rubah settingannya low dan kita coba rubah dengan ini resolusi HD, apakah lebih lancar atau tidak. Jadi kita akan cek saja setelah ini. Ini adalah hasil dari kita menggunakan settingan high tapi ini menggunakan resolusi HD. Jadi ini lebih playable daripada tadi, tapi untuk gambarnya kita tidak bisa berharap banyak karena seperti inilah. Jadi seperti kita memainkan game PS2 kalau menurut saya. Jadi ini masih terlihat kotak untuk grafiknya. Oke, ini adalah bagian dalam dari HP 14S FK0020AU. Untuk di bagian kanan atas, ini terdapat satu buah fan dan sudah dilengkapi dengan sebuah heat pipe. Sedangkan untuk di bagian kirinya, ini terdapat dua slot RAM yang mana ini sudah terisi semua dan kalian masih bisa mereplace jika kalian ingin mengupgrade-nya. Sama juga dengan SSD. SSD ini berada di bagian bawah RAM, juga masih bisa di-replace untuk kalian upgrade. Selanjutnya untuk space kosong di bagian bawah ini masih bisa kalian gunakan untuk menambahkan storage, tapi yang cukup disayangkan adalah HP tidak memberikan sebuah konektor untuk kalian menambahkan storage dengan tipe SATA untuk slotnya. Jadi kalian harus membeli sendiri untuk konektornya. Sedangkan untuk baterai ini berada di bagian bawah paling kanan, yang mana ini mampu bertahan hingga 8 jam pemakaian. Jadi untuk ketahanannya ini bisa bertahan hingga 8 jam dan untuk kapasitasnya adalah 41 Wh. Untuk kesimpulannya, laptop ini masih cocok untuk kalian gunakan software-software seperti Adobe Premiere Pro atau mungkin render 3 dimensi seperti Blender tadi. Tapi juga perlu diingat untuk prosesor dari laptop ini masih menggunakan Ryzen 3. Jadi kalian harus menyesuaikan apa yang kalian edit. Seperti mungkin di Adobe Premiere Pro kalian menggunakan durasi yang tidak terlalu panjang atau tidak terlalu banyak menggunakan efek. Lalu selanjutnya mungkin jika kalian menggunakan laptop ini untuk bermain game, kalian juga tidak bisa berharap banyak untuk kualitas gambarnya. Biarpun ini sudah menggunakan layar yang sudah IPS panel, tapi kalian harus mengingat juga untuk prosesor yang digunakan adalah masih Ryzen 3. Jadi untuk settingannya mungkin kalian harus merubah ke settingan low. Dan mungkin ini cukup playable untuk kalian mainkan dengan game-game yang
cukup berat. Kita akan memberikan penilaian pada laptop ini. Jadi kita mulai saja dari body dan desainnya terlebih dahulu. Untuk body dan desain kita akan memberikan nilai 7,5, yang mana biasanya kita memberikan nilai 7 pada seri 14S. Kali ini kita memberikan nilai 7,5 karena memang ada sedikit perubahan seperti body yang sekarang bertambah tipis, tapi juga ada kekurangannya seperti ada beberapa port yang harus hilang. Kemudian untuk touchpad ini sekarang tidak ada tombol klik kiri dan klik kanan, yang mana menurut saya pribadi ini saya lebih terbantu dengan adanya tombol klik kiri dan klik kanan. Lalu untuk dari fiturnya kita akan memberikan nilai 8 karena HP tidak lupa memberikan backlit pada keyboardnya di seri-seri mainstream seperti ini. Kemudian untuk layar ini sudah menggunakan IPS panel, yang mana pasti nyaman sekali saat digunakan. Kemudian untuk dari performanya kita akan memberikan nilai 8, mengingat untuk performa dari laptop ini dan fitur-fitur yang diberikan ini cukup banyak, dan untuk performa juga powerful dengan dibanderol yang harganya cuma 7 jutaan saja. Dan menurut saya ini adalah laptop yang worth it untuk dibeli. Tapi menurut kalian ini adalah laptop yang worth it atau tidak? Atau mungkin kalian memiliki pendapat yang berbeda? Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan menurut saya ini adalah laptop yang akan goib di pasaran saat ini. Jika ada kritik dan saran atau mungkin kalian ingin request next kita akan review apa atau mungkin compare apa, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Sedangkan untuk link pembelian dan info lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review tadi, kalian bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita karena kita akan review lebih banyak lagi produk-produk seputar dunia IT. Jadi sekian dulu video dari saya Ucup, see you next video.